Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan kami dari kelompok 4 pemrograman Smart Web. Saya Yefta Andrea, rekan saya. Gun Nuruddin Fadila. Ya, kami akan mendemonstrasikan e-game shop. Itu adalah e-commerce buatan kami. Di e-commerce ini kami menyediakan transaksi jual beli voucher games yang terdiri dari buyer dan seller dan admin sebagai roles-nya. Pada pertama-pertama kan saya Gun akan menjelaskan tentang buyer, dari sisi buyernya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses transaksi untuk di sisi buyer atau pembeli. Yang pertama, ketika teman-teman sudah memiliki akun, silakan untuk login melalui akun gungun@gmail.com untuk email address ya. Dan silakan inputkan passwordnya. Selanjutnya teman-teman sign in. Nah, di sini akan tampil berupa tampilan awal dari proses login di sisi buyer. Di mana di sini ada tampilan fitur produk. Di sini menampilkan produk-produk yang tersedia pada item transaksi voucher yang akan teman-teman beli. Selanjutnya di sebelah kiri ada sidebar untuk melihat kategori. Kategori di sini ada beberapa kategori yang diperjualbelikan untuk melakukan transaksi voucher pada e-game shop ini. Ada beberapa kategori. Yang pertama ada FIFA, GTA 5, atau kode voucher Google Pay, PUBG Mobile, dan Xbox. Selanjutnya, selain itu di sisi buyer kita dapat melakukan fitur search. Nah, di fitur search ini kita bisa melakukan pencarian berdasarkan kata kunci item yang akan dibeli. Contohnya kita tulis Google, maka kita lakukan pencarian, akan tampil sesuai kata kunci yang kita cari sebelumnya. Nah, di hasil keyword ini ada beberapa informasi mengenai terkait macam-macam jenis voucher yang tersedia di e-game shop. Selanjutnya ada fungsi harga. Di sini harga menampilkan harga terendah dan harga tertinggi. Selain itu ada fungsi customer review, di mana di sini kita dapat memberikan review terkait proses transaksi di item voucher e-game shop ini. Selanjutnya di fungsi buyer ini selain itu kita bisa melakukan update profil dan melakukan pengecekan history atau order history yang sudah kita proses sebelumnya. Salah satu contohnya ini kita coba di e-game shop, kita pilih Xbox Live. Di laman e-game shop silakan untuk dicoba Xbox Live, kita pilih prosesnya. Nah, di sini kita bisa memilih atau memberikan review. Nah, setelah selesai memberikan review, lalu kita add to chart. Nah, tidak lupa berapa jumlah yang kita butuhkan untuk vouchernya ya. Kita pilih salah satu saja, satu voucher. Lalu add to chart. Kemudian proses to check out untuk proses transaksi. Selanjutnya mengisikan nama pembeli dan alamatnya, kota, ada postal code dan country-nya. Selanjutnya melakukan pembayaran menggunakan PayPal. Nah, di sini terlihat daftar transaksi atas nama Gun dan alamat serta payment metodenya yaitu menggunakan PayPal. Dan jumlah item secara keseluruhan yang sudah dilakukan transaksi sebelumnya. Selanjutnya ketik place order, maka akan tampil hasil transaksi yang sudah kita pilih sebelumnya. Lalu ketik PayPal karena kita memilih metodenya PayPal dan kita tunggu sebentar membutuhkan waktu transaksi untuk selanjutnya. Baik, nah ini hasil setelah transaksi sudah dilakukan menggunakan PayPal, maka akan tampil paid app dari
proses pembayaran menggunakan PayPal. Selanjutnya kita dapat melakukan atau melihat order history. Nah, di order history ini kita bisa melihat pembelian, tanggal pembelian, jumlah pembelian, dan harga secara totalnya. Selanjutnya itu di sisi buyer. Maka selanjutnya akan dijelaskan di sisi seller. Kemudian kita login untuk sisi seller. Baik, tampilan seller sama seperti tampilan buyer. Hanya yang berbeda adalah ada menu yang khusus untuk seller. Di sini adalah seller menggunakan nama bakul. Sini kita bisa lihat user profilnya ke seller. Kemudian seller bisa melihat produknya dan bisa menambahkan atau bisa mendelete atau bisa mengedit. Contohnya kalau ada produk Xbox, kita bisa edit namanya. Kalau misalnya kita akan mengupdate harga menjadi 65.000, kita update akan menjadi 65.000. Bisa melihat lagi 65.000. Lalu kita bisa delete juga. Nah, berikut contoh untuk menambahkan produk yang baru. Contoh adalah karena ini masih mau produk yang sama, Xbox Live dengan harga dengan paket yang berbeda. Contohnya adalah 10 USD. Maka di sini ada 100.000 contohnya. Kemudian gambar juga sama, menggunakan gambar Xbox. Di sini kategori sama, Xbox gift card, kemudian nama istilahnya Xbox Live dengan stok, dan sesuai stoknya 50. Contohnya, ini adalah deskripsi untuk. Oke. Make sure kategorinya sama. Kalau misalkan berbeda akan membuat kategori yang lain. Sini ada kategorinya Xbox Live Gift Card juga sama. Kemudian kita update. Nah, di sini akan muncul karena di feature produknya adalah produk yang baru aja ditambahkan. Di sini juga akan muncul 2. Nah, kemudian seller selain bisa memanage produk, seller juga bisa memanage order yang masuk. Nah, tadi contohkan sama Gun-Gun bahwa ada transaksi masuk dari Gun-Gun. Di sini bisa dilihat telah dibayar, kemudian belum di deliver. Kita bisa klik detail di sini. Lalu kita bisa melihat detailnya langsung. Nah, untuk order history, ini adalah seller juga bisa melakukan pembelian, tidak hanya juga melakukan penjualan, tapi bisa melakukan pembelian juga. Ya, seperti ini tampilannya. Dan kemudian untuk memprosesnya, ya, di sini kan lava dulu. Coba untuk login. Oke. Ya. Sama seperti buyer dan seller, bedanya adalah di sisi ini ada sisi adminnya. Nah, kita bisa melihat ada 4 menu, yaitu ada dashboard. Kita bisa melihat jumlah transaksi yang ada di e-commerce ini yang sudah berjalan. Tetap bisa ada 6 user, ada 8 order, penjualan sebanyak ini. Kita bisa melihat grafiknya, bisa melihat berapa kategori yang kita punya. Lalu di sini ada produk sama seperti seller. Admin bisa berlaku dari seller juga. Kita bisa add produk, kita bisa delete, kita bisa edit. Kemudian kita bisa klik update si history tersebut. Nah, yang terakhir dari Gun-Gun. Nah, kita bisa deliver order di sini. Kemudian kita bisa melihat bahwa sudah terdeliver. Nanti dari sisi buyer bisa melihat bahwa transaksi sudah terdeliver otomatis. Sebelum pindah ke buyer, kita bisa melihat di sisi user, kita bisa memanage user, kita bisa mendelete, kita bisa edit user-user yang tertentu. Kita bisa buat jadi seller, atau kita bisa buat menjadi seperti admin. Ya,
Selain itu fiturnya sama seperti bayar dan seller, akan saya kembalikan ke Gun untuk bisa melihat hasil dari si bayar tadi. Silakan dulu. Gun. Baik, selanjutnya ini kita login kembali menggunakan bayar. Nah, di order history, pembelian sebelumnya itu sudah diterima atau di deliver dan sesuai tanggal paid dan delivernya. Nah, ini kita bisa lihat hasil transaksinya, yang dimana proses yang tadinya no deliver, setelah diupdate itu kita bisa terima dengan transaksi deliver. Itu mungkin order history untuk proses transaksi jika dilakukan bayar sudah berhasil dan proses pengiriman sudah dilakukan. Baik, selanjutnya setelah proses pengiriman berhasil, itu kita bisa melakukan review terhadap voucher ya. Di sini bagaimana rating yang bisa kita berikan. Kita contohnya ratingnya good. Kita komen dari sisi penjualnya ataupun dari sisi sellernya itu terkait produknya fast respon dan terpercaya. Lalu submit. Sehingga rating yang sebelumnya kita berikan akan tampil seperti yang terlihat di gambar berikut ini. Baik, itu adalah order, history, dan review. Nah, selanjutnya bisa kita cek reviewnya, ini bisa kita klik, dan kita lihat kembali apakah reviewnya terlihat. Baik, di sini sudah ada reviewnya, fast respon, dan terpercaya. Dan kita juga bisa memberikan tingkat bintang terhadap review yang sudah sebelumnya kita berikan. Mungkin itu dari sisi buyer. Sekian, silakan Mas Sefta. Kami rasa sudah cukup semua fitur yang sudah kami jelaskan. Saya Yefta dan Gun mengucapkan terima kasih